Sampai di situ selesai persoalan. Disinilah bedanya nanti. Rekan-rekan kita, saudara kita dari aliran salafi, mereka sampai berhenti di situ. Adu Nabi membuat? Enggak. Adu sahabat membuat? Enggak. Tabi'in? Enggak. Tabi'in? Enggak. Imam mazhab 4? Enggak. Alah tuh katanya. Adu Nabi itu. Selesai, tutup buku. Berarti bid'ah, ya kan? Haram sudah, tidak boleh dibuat. Sampai di situ pegangannya. Jadi sampai kiamat nanti tidak akan ada titik temunya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' minna maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah. Ya Allah, sembuhkanlah di antara kami yang sakit. Berikan rahmat-Mu kepada siapa yang meninggal dunia di antara kami, dan jadikan ini sebagai amalan kami yang diberikan pahala nanti di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang maghrib, menjelang isya, kita akan isi dengan kajian ilmu agama. Temanya ini request dari Pak Mul tadi, tentang maulid Ustaz katanya. Tentang maulid kata dia. Iyalah saya bilang. Jadi tema kita tentang maulid ini ceritanya. Untuk melepas hutang saya kepada Pak Mul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau bicara maulid Nabi, sampai kiamat tak akan selesai pertikaian dan konfliknya. Bisa dipastikan. Meninggal dunia ulama besar ini yang pro dengan maulid Nabi, nanti lahir pula lagi ulama yang pro. Ulama yang kontra, nanti ini meninggal, lahir pula, muncul pula ulama yang kontra. Begitu seterusnya. Jadi ini rupanya barang maulid Nabi ini barang yang dipertikaikan. Maka solusinya adalah ambil jalan tengah saja. Mano yang borek, yang condong rasanya hati awak ke salah satu dari dua pendapat itu, ikuti. Itu aja. Kalau untuk menyelesaikannya tak akan bisa. Tak akan bisa. Karena ini memang murni persoalan khilafiyah. Sehingga yang ini berkicau, ini pun nanti akan berkicau juga. Yang ini membantah, yang ini pun bantahan akan dijawab. Begitu selanjutnya. Jadi kalau diperturutkan bisa pecah kampung nanti. Kalau diperturutkan bisa pecah masjid nih, jemaah. Meskipun demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan, ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ulama yang mengatakan maulid Nabi itu boleh dirayakan gitu. Apa pegangannya? Kalau bahasa kini, apa dalilnya? Mana tahu Bapak Ibu ada yang condong ke pendapat yang membolehkan. Kalau Ustaz, ambo lebih borek kepada pendapat ulama yang mengatakan maulid Nabi itu boleh, Ustaz. Kepada Bapak Ibu yang ini pahamnya, saya berikan ini penjelasan. Bagi yang tidak setuju, artinya tidak mengikuti pendapat yang berlawanan, tidak masalah juga disimak ini, biar tahu juga, oh itu dalil ulamanya. Jadi ini tidak sia-sia. Kalau masih ada waktu, nanti kita lanjutkan tentang hal-hal yang terkait dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada seorang ulama besar, ulama hadis, bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada dua ulama yang sama-sama namanya itu dikenal dengan Ibnu Hajar, tapi beda orang.
Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu yang lebih duluan hidup. Setelah itu ada lagi namanya ulama besar juga, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ujungnya yang beda. Ibnu Hajar yang saya kutip di sini itu Ibnu Hajar yang pertama, seorang ulama hadis terkenal di masanya. Tidak ada orang yang tak mengakui dia ulama hadis. Selain juga hafal sekian ribu hadis dengan sanadnya, sehingga dia digelari dengan Al-Hafiz. Kalau sekarang Al-Hafiz itu kan orang hafal Quran. Nah, dulu enggak. Jadi Al-Hafiz itu adalah gelar khusus bagi orang yang hafal sekian ribu hadis berikut dengan sanadnya. Nah, itu gelarnya Al-Hafiz. Kemudian juga dia terkenal dengan kepakaran ilmu hadisnya. Pakar hadis dan pakar ilmu hadis. Sehingga dia dikasih gelar juga Amirul Mu'minina fil Hadis. Kalau bahasa sederhananya, rajanya ahli hadis. Nah, itu. Sampai hari ini ada satu karyanya yang dibaca dan dipelajari oleh semua ulama-ulama yang fokus di bidang hadis. Nama kitabnya Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari. Imam Bukhari kan punya kumpulan hadis Nabi yang disebut namanya Kitab Hadis Sahih Al-Bukhari. Banyak ulama yang mensyarahnya, yang menguraikan isinya, maksudnya. Nah, diantaranya beliau. Dan buku yang beliau buat ini terkait dengan hadis atau kitab Sahih Bukhari ini, boleh dikatakan itulah yang terbagus. Sehingga ulama mengakui tak ada lagi buku atau kitab yang mensyarah kitab Sahih Bukhari setelah beliau. Sampai di tangan dia tak ada lagi yang mampu mensyarah kitab Sahih Bukhari itu seperti dia. Sehingga ada istilahnya, kata ulama, ada seorang ulama namanya Asy-Syaukani, la hijrata ba'dal fathi, kata dia. Ini dia meminjam sebuah istilah, yang istilah ini ada maksud awalnya, tapi dia pinjam untuk maksud yang kedua. Kalau maksud pertamanya itu, kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak boleh hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Saya lupa ingat apakah ini hadis Nabi, tapi yang jelas itu isinya betul. La hijrata ba'dal fathi, tak boleh, tidak ada lagi ceritanya orang Islam tuh pakai hijrah-hijrah setelah Mekah ditaklukkan. Nah, ungkapan ini dipakai oleh Imam Asy-Syaukani untuk menunjukkan bahwa syarah Sahih Bukhari yang dibuat oleh Ibnu Hajar ini, itulah syarah yang paling akhir yang diakui kehebatannya, sehingga tidak perlu lagi syarah Sahih Bukhari yang lain. Nah, itu dia. Nah, jadi ulama besar hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau pernah ditanya oleh masyarakat waktu itu. Pertanyaannya apa? Tentang hukum merayakan Maulid Nabi. Nah, bayangkan. Beliau hidup kalau tidak salah sekitar abad 8 Hijriah ya. 8 Hijriah apa 7 Hijriah. Sekitar itu. Kita hidup di abad 15 Hijriah. Berabad-abad sebelum itu, itu keraja ulama membahas dan memperbincangkannya. Jadi ada pertanyaan yang sampai kepada Ibnu Hajar ini. Wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Guru, wahai ulama hadis, apa hukum melaksanakan acara Maulidan Nabi? Apa kata beliau? Ini yang menjawab bukan Dr. Mawardi nih. Yang menjawab bukan Ustaz kaleng-kaleng. Yang menjawab ulama hadis. Ya memang bukan sahabat Nabi beliau itu, tapi setidaknya dia ulama hadis yang punya ilmu, sehingga kalau kita ikut fatwa dia ini, kita sudah selamat di akhirat nanti. Orang awam kalau dia sudah bertanya kepada seorang ulama yang mumpuni tentang sebuah hukum masalah, itu yang dia pegang sampai mati.
Di akhirat nanti dia sudah lepas hutangnya itu, tidak ditanya lagi. Oh, kalau sempat salah gimana Ustaz? Ternyata maulid itu haram hukumnya. Ya tidak berdosa dia, karena dia sudah berpegang kepada orang yang semestinya dia pakai pegang pendapatnya. Nah, kalau ulama gimana? Tidak juga berdosa, karena kalau ulama berfatwa, ulama yang betul-betul beristihad, salah pendapatnya satu pahala, betul pendapatnya dua pahala. Jadi tidak ada yang masuk neraka gara-gara itu. Nah, apa kata ulama besar hadis ini? Ingat gelarnya tadi, hafiz, seorang pakar hadis, ulama hadis, yang dia sudah sampai ke level di mana dia hafal sekian ribu hadis berikut dengan sanad-sanadnya, dan bisa membedakan mana hadis sahih, mana hasan, mana dhaif, mana tidak, mana maudhu, dan seterusnya. Bahkan karyanya itu sampai hari ini dipelajari. Baik, apa kata beliau? Aslu amalil maulidi bid'atun. Nah, ada kata bid'ah di situ. Apa kata beliau? Pada dasarnya acara maulidan Nabi itu adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah. Apa maksud bid'ah di sini? Lam tungqal an ahadin minas salafis salih minal qurunis salasah. Jadi beliau mengakui sampai detik ini ulama yang pro dengan maulid Nabi, tidak ada satupun mereka yang mengatakan, oh Nabi pernah maulidan, Abu Bakar pernah maulidan. Sebut semua. Tidak pernah. Ulama-ulama yang mengatakan maulid Nabi itu hukumnya boleh, mereka dengan sadar mengatakan bahwa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, apalagi ulama-ulama mazhab 4 itu, tidak ada yang membuat maulid. Tidak ada yang melakukan, membuat acara maulid. Tak ada. Nah, termasuk beliau, apa kata dia? Acara maulidan Nabi itu pada dasarnya, ini dasar, perlu garis bawahi, pada dasarnya adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada riwayat menyebutkan salaf saleh, as-salafus saleh yang hidup di abad ketiga dulu itu, ya sahabat, tabi'in, tabi'in melakukannya. Nah, kan jujur nih Pak, jujur kan? Begitu juga saya lihat syekh ulama-ulama yang pro dengan maulidan Nabi. Tidak ada satupun mengatakan, oh ada hadisnya, Nabi pernah maulidan, Abu Bakar pernah. Tidak ada. Ulama-ulama itu jujur menyampaikan bahwa acara maulidan Nabi itu memang bid'ah. Artinya apa? Belum pernah dibuat atau tidak pernah dibuat oleh 3 generasi terbaik, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Jadi kalau ditanya nanti bagi Bapak Ibu yang pro maulidan, kan ada tuh apa namanya buzzernya itu istilahnya. Lihat dua Nabi membuat enggak? Jawabnya enggak. Lihat pernah enggak sahabat melakukan? Jawab saja tak pernah. Dosa dia kan berdosa kita. Artinya emang tak ada. Ya kan? Kan ada buzzernya tuh di media sosial, apalagi tuh berserakan itu yang merayakan maulid Nabi dicontrengnya enggak pernah, sahabat Nabi contreng. Siapa yang menolak itu? Tidak ada yang menolak itu. Nabi tak pernah membuat acara maulidan, sahabat tak pernah buat acara maulidan, tabi'in tak pernah membuat, tabi'in tak pernah, sehingga disebutlah bid'ah. Sesuatu yang baru ada, sesuatu yang baru dibuat, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Itu namanya bid'ah. Nah, sampai sini kita harus pahami Pak, ulama-ulama yang mengatakan bahwa maulid Nabi itu boleh, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Nabi pernah buat maulidan, sahabat Nabi pernah buat, tabi'in pernah buat, tabi'in pernah buat, atau imam yang 4 itu, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan seterusnya. Tidak ada.
Terus sampai di situ selesai persoalan. Disinilah bedanya nanti. Rekan-rekan kita, saudara kita dari aliran salafi, mereka sampai berhenti di situ. Aduh Nabi membuat? Enggak. Aduh sahabat membuat? Enggak. Tabiin? Enggak. Tabiin? Enggak. Imam mazhab 4? Enggak. Alah tuh katanya. Aduh Nabi itu. Selesai, tutup buku. Berarti bid'ah, ya kan? Haram sudah, tidak boleh dibuat. Sampai di situ pegangannya. Jadi sampai kiamat nanti tidak akan ada titik temunya tuh. Karena mereka sudah sampai di situ. Lain Nabi buat enggak. Sampai ke tabi'in nanti. Aduh Imam Syafi'i buat enggak. Ya sudah kata dia. Mandai-mandai juga. Tuh terus nanti ujungnya tuh. Nah. Tapi ulama yang berpendapat yang membolehkan maulidan dilanjutkannya. Koma situ baru. Termasuklah ahli hadis ini yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Kita ulang dari awal lagi. Pada dasarnya acara maulidan Nabi itu bid'ah. Apa maksudnya? Tak pernah atau tak ada riwayat hadis yang menyebutkan Nabi pernah buat, sahabat pernah buat, tabi'in pernah buat, tabi'in pernah buat. Terus apakah sampai situ? Enggak. Apa kata beliau? Walakinnaha. Namun, kata namun itu berarti sudah tambahan nih Pak. Kalau bahasa awak mereka, iyo. Ndak Nabi membuat, sahabat Nabi ndak membuat, tabi'in apa lagi, tabi'in ndak Imam Syafi'i ndak pernah membuat. Sepakat kita. Cuma, itu dia. Cuma, ini kata Ibnu Hajar ini. Tidak kata saya, tidak kata Dr. Mawardi dan seterusnya. Ya. Walakinnaha cuma ma'adzalik qad ishtamalat ala mahasin wa dhiddiha. Faman taharra fi amaliha al mahasin wa tajannaba dhiddaha kana bid'atan hasanah. Muncul istilah bid'ah hasanah. Apa kata beliau? Iya, Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, tabi'in tak pernah buat, tabi'in, Imam mazhab 4 tak pernah buat. Iya, betul itu. Cuma acara maulidan ini kan isi acaranya itu dua macam kemungkinan. Bisa yang elok-elok, bisa yang tak elok. Ini kata beliau nih, mahasin yang elok-elok atau yang tak elok-elok. Wadiddiha, lawan dari yang elok berarti tak elok. Jadi Ibnu Hajar ini ditengoknya isi acaranya tuh. Jadi dia tidak langsung kalau tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tabi'in, sudahlah itu tidak boleh hukumnya. Tidak, beliau tidak begitu cara pikirnya. Beliau ditengoknya dulu. Memang tak ada zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Tapi kalau kita lihat praktek acara maulidan itu, ya bisa yang baik-baik isinya, bisa juga tak baik yang tak baik, bisa berjoget-joget, apalagi dan seterusnya. Yang baik itu mungkin memang iya, membacakan sirah Nabi. Ustadz itu dibacanya sejarah Nabi itu, dibacanya hadis-hadis tentang fisik Nabi, sifat Nabi umpamanya. Atau dibacakannya selawat memuji Nabi, kan elok tuh. Atau yang tak elok, atau contohnya tadi undang dangdut, organ tunggal, dan seterusnya. Terus apa kata beliau? Siapa yang membuat acara maulidan dengan menjaga isinya tetap baik, maka acara maulidan yang dia buat ini tergolonglah kategorinya bid'ah hasanah. Nih, bukan bahasa saya, Pak. Karena bid'atan hasanah. Jadi yang menyebut bid'ah hasanah itu enggak ustaz-ustaz kini loh. Ulama hadis godang yang hidup di abad 8 Hijriah. Dia menyebut tuh. Jadi kata beliau,
kalau acara maulidan itu isinya yang baik-baik, contohnya tadi nanti ada diuraikannya apa contohnya yang baik-baik itu. Maka nanti bid'ah yang tadi itu jadi bid'ah hasanah. Apa maksud bid'ah hasanah nih Pak? Maksudnya suatu perbuatan yang baru ada, yang tak pernah dibuat Nabi, sahabat, tabi'in, tapi karena isinya bagus, tak bertentangan dengan agama, maka itu disebut perkara baru, tapi tak bertentangan dengan kaidah agama. Itu maksud bid'ah hasanah. Sebab nanti diadu pula dengan hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi ngecek suatu bid'ah itu dhalalah. Dan beliau pun keceknya itu bid'ah hasanah. Tak perlu dipertentangkan. Beliau juga mengatakan bid'ah itu semua sesat. Kenapa? Apa maksud beliau? Perbuatan yang baru muncul, tidak ada zaman Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, cuman dia bertentangan dengan rambu agama, dengan kaidah agama. Itu yang bid'ah sesat itu. Tapi kalau perkara baru tuh, yang belum ada zaman Nabi, tabi'in, sahabat, seterusnya, tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, kaidah agama kita, itu namanya perkara baru yang sesuai dengan kaidah agama. Nah, yang mode itu tuh disebut namanya bid'ah hasanah. Bukan mengatakan menentang ucapan Nabi. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat, kita bilang bid'ah. Ada yang tidak ada, bukan itu maksudnya. Oke. Wa illa fala, kata beliau, tapi kalau acara maulidan itu isinya maksiat, maka kata beliau jatuhnya ke bid'ah yang sesat atau bid'ah yang tidak elok. Jadi beliau menengok isinya, konten acaranya. Beliau tadi sepakat, Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, sampai seterusnya. Tapi tak sampai di situ beliau menilai. Dia tengok apa sih acara maulidan itu isinya? Oh, baca Quran, oh ceramah agama, umpamanya pembacaan sirah Nabi. Oh, kalau itu bagus tuh kata dia. Walaupun Nabi tak pernah buat. Nah, tapi kalau isinya joget-joget dan dangdut, perempuannya tak pakai hijab dan seterusnya, kalau itu kata dia tidak ada eloknya. Kemudian apa kata beliau? Waqad dhahara li takhrijuha ala aslin thabit. Nah, mulai dia berdalil Pak. Di ulama itu pakai dalil sebetulnya. Tidak ada ulama itu tak pakai dalil. Jadi kan ada satu gelombang dakwah gini tuh, mana dalilnya? Itu syiarnya tuh. Mana dalilnya? Tak ada dalilnya, jangan diikut ustaz. Orang awam dikompori untuk menanya ke ustaz itu mana dalilnya. Tukang jual salah lauk, tobat namanya kan? Kamu nanti tengok ustaznya dulu, tanyakan dalilnya. Yang jualan salah lauk ini entah pernah belajar hadis tak tahu apa itu hadis. Datang nanti dia datang depan Ustaz Abdul Somad kan? Tunggu dulu Ustaz. Ini Ustaz, pendapat Ustaz ini ada dalilnya enggak? Gimana tak marah nanti Ustaz Somad tuh? Itu yang kami hadapi sekarang tuh. Apalagi Ustaz Muwardi kan? Senin tobat, Selasa ada. Itu dia. Kita sebutkan nanti ini dalilnya ya. Makin naik karena apa pengennya tuh. Soheh Ustaz katanya. Soheh pula. Dia tahu ada soheh itu. Guru-guru ulama kita bertahun-tahun mempelajari kitab hadis. Baiklah nih. Apa kata Ibnu Hajar? Saya, kata beliau, sudah saya cari dalilnya. Bayangkan tuh. Nabi nak buat, sahabat Nabi nak membuat, tabi'in nak buat, Imam Syafi'i nak buat. Tapi apa kata beliau? Waqad dhahara li takhrijuha. Saya, kata dia, menemukan dalilnya. Berarti dalil yang dia pakai sekarang itu bukan lagi perbuatan Nabi, perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in. Cuman kawan sebelah kok baginya dalil itu apa? Lain dibuat Nabi tak? Lain Nabi menyuruh tak? Jadi dalil yang dipahaminya itu sebatas ucapan Nabi, dibuat Nabi, disetujui Nabi, dibuat oleh sahabat. Itu yang dia pahami dalil tuh. Padahal tidak itu saja dalil tuh.
Nah, ini apa kata Ibnu Hajar? Saya menemukan dalilnya. Dan dalil itu kata beliau ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bayangkan tuh. Dalil yang dia jumpai, dalil yang dia pegang, dalil yang dia rasa, yang dia yakini untuk mengatakan acara Maulidan ini sah. Itu ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, yang terbayang oleh kita tuh, ini hadisnya pasti Nabi pernah buat nih. Abu Bakar enggak. Coba kita lihat. Apa hadisnya? Wa huwa ma thabata fi sahihain. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Jadi hadisnya itu isinya begini kata beliau. Nabi hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, dah sampai menetap entah hari pertama atau kedua Allahu a'lam. Tapi Nabi sudah berada di Madinah dengan sahabat. Fawajadal yahuda yasumuna yawma Asyura. Bersentuhanlah Nabi dan umat Islam waktu itu yang di kota Madinah dengan ritual-ritual ibadah orang Yahudi. Ya, karena Yahudi kan tinggal di Madinah. Ketika Nabi dan sahabat tinggal di Madinah, tentu secara ya mau tidak mau mulai akan kelihatan, mulai akan terlihat ritual-ritual ibadah orang Yahudi. Nah, salah satu ritual orang Yahudi yang ditemukan oleh Nabi, yang terlihat oleh Nabi dan sahabat ketika mereka sudah di Madinah adalah rupanya orang Yahudi itu pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura, mereka berpuasa. Kemudian fasa'alahum, Nabi bertanyalah ke orang Yahudi, asko dulu kalian puasa ya? Iya Muhammad, kan tidak Islam kan, tidak percaya dengan kenabian Muhammad. Iya, kami puasa. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian puasa di tanggal 10 Muharram? Apa kata orang Yahudi? Faqalu, mereka menjawab, huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun. Begini Muhammad, kami puasa pada 10 Muharram ini dengan alasan di tanggal 10 Muharram atau Asyura itulah Allah menenggelamkan Fir'aun. Engkau kan tahu enggak? Nenek moyang kami kan dulu dianiaya, diintimidasi, dibunuh, dizalimi oleh Fir'aun. Ya kan nenek moyang kami? Tanggal 10 Muharram itulah nenek moyang kami merdeka dari Fir'aun. Satu. Wa najja Musa, dan di tanggal yang sama Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi kami. Intinya orang Yahudi itu ingin mengatakan kami berpuasa di tanggal 10 Muharram itu untuk menunjukkan rasa syukur kami karena begitu besar dan banyak nikmat Allah yang dia berikan kepada nenek moyang kami. Nabi kami diselamatkannya dari Fir'aun tanggal 10 Muharram. Nenek moyang kami yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya diselamatkan juga di tanggal itu. Kami rasanya senang, gembira. Kami ungkapkanlah rasa syukur kami itu dengan berpuasa di tanggal 10 atau bulan Asyura. Jadi kata mereka, fanahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Jadi kami berpuasa di tanggal 10 Muharram itu untuk atau sebagai rasa syukur kami wahai Muhammad. Ini jawaban orang Yahudi. Hadis inilah yang dipakai oleh ulama hadis besar ini, yaitu Ibnu Hajar, untuk menyatakan bahwa acara Maulidan itu hukumnya boleh. Dari manunya bisa mengambil, dari sisi manunya. Tidak ada disebut situ orang Yahudi bikin Maulidan, kan ada dari nak. Justru hadisnya itu menyebut ya puasa Asyura, orang Yahudi puasa di tanggal 10, Nabi Musa, Fir'aun, itu yang tersebut di hadis itu. Tidak ada di situ disebutkan Nabi Musa buat acara Maulidan, orang Yahudi membuat acara Maulidan Nabi Musa di Madinah. Tidak ada. Dari sisi mananya, itulah kerajo ulama tuh yang tidak bisa dibaca dan dilihat oleh orang awam. Tabacu di ulama.
cara membacanya itu yang bertahun-tahun baca kitab, baca hafal hadis, hafal ini, sehingga hadis yang nampak itu bisa dipahami lebih mendalam, bisa kalau bahasa kampungnya dicuki ya. Apa bahasa dicuki itu Pak? Dicongkel-congkel tuh, digali, dapatlah dalil tuh. Itu kerajo ulama Pak. Maka orang awam sekarang tuh lebih hebat lagi dari ulama kita. Apa katanya? Mana lo dalil tuh? Kan puasa Asyura. Yang nampak di mata orang iyo, tapi yang nampak di mata ulama ada itu aja tuh. Kalau yang kita lihat ceritanya tadi kan puasa Asyura. Itu kan dalil tentang puasa Asyura yang dimulai dari orang Yahudi tadi ceritanya. Tapi di sebalik kisah itu ada makna yang tersirat, dan itulah dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Fayustafadu minhu fi'lu asyukri lillahi ala ma manna bihi fi yawmin muayyan min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin wa yu'adu dhalika fi nadhiri dhalika al-yawm min kulli sanah. Singkatnya begini Pak, hadis ini dipahamilah oleh Ibnu Hajar bahwa kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat yang kita dapatkan di hari-hari tertentu. Umpamanya dulu awak pernah naik kapal laut tanggal 1 Januari. Kemana? Ke Batam lah kemana. Oh, terjadi gelombang yang luar biasa. Rasanya itu memang tidak ada selamat lah. Dah nyerah kita, ya Allah, saya dah pasrah ya Allah. Rupanya Allah selamatkan. Berarti itu nikmat tuh. Dianjurkan kita bersyukur kepada Allah. Itu kata beliau nih. Jadi pas tanggal 1 Januari itu ingat kita, ya Allah, 1 Januari itu dulu ada kisah yang menyedihkan tuh. Hampir mati ditelan ombak, tapi Allah selamatkan. Ayolah, bersedekahlah hari ini, karena hari itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada hari-hari tertentu yang kita alami. Masing-masing kita akan mengalami itu Pak. Hampir dilantak di hotel selamat, ya kan? Teringat dalam benak kita deh, pokoknya kalau tanggal 10 Februari itu deh menggeletik deh. Kenapa Pak? Payah mencari tonnya. Berarti itu nikmat besar tuh. Itu ada anjuran kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat yang terjadi pada hari kita, yang terjadi pada hari itu. Dan tidak mesti hari itu. Terjadi tanggal 1 Januari, berarti serokanya 1 Januari, tidak juga. Bisa 2 Januari, bisa 10 Desember, terserahlah. Tapi alasannya adalah kita lakukan ini, ibadah ini, karena mengingat ada satu nikmat yang kita dapatkan di satu hari yang pernah kita alami. Itu teringat dulu tadi contohnya, diselamatkan Allah dari terjangan ombak. Kapan terjadi? 1 Januari. Teringat oleh saya sekarang, September tanggal 30 sekarang. Ada 9, Gestapo lagi nanti. Ingat saya, udahlah, saya cari anak yatim nih duit. Tanya orang, kenapa tiba-tiba sedekah? Itulah, saya teringat tadi kisah saya tanggal segitu, sedekah. Kemudian apa kata beliau? Termasuklah dari nikmat Allah yang paling besar itu dilahirkan baginda Nabi. Jadi di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, yang paling terbesar kata Imam ini adalah lahirnya Nabi penutup, rajanya Nabi, penghulunya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Kapan Nabi meninggal? Kapan lahirnya? Pada umumnya jumhur ulama mengatakan hari Senin, sepakat, tapi tanggalnya mayoritas mengatakan 12 Rabiul Awal. Berarti itu sebuah nikmat. Dulu terjadinya, tidak sekarang. Tapi karena tanggal 12 Rabiul Awal itu identik dengan kelahiran Nabi, maka dibuatlah semacam acara untuk mengungkapkan rasa syukur. Tidak mesti tanggal 12 Rabiul Awal tuh.
Mau buat 13 Zulhijjah buatlah, tak ada masalah. Tapi kenapa dibuat 12 Rabiul Awal? Identik, terasur rasanya 12 Rabiul Awal itu memang konotasinya kelahiran Nabi. Jadi tidak mesti juga harus tanggal 12 Rabiul Awal, tidak mesti. Cuman kalau sudah 12 Rabiul Awal, ingatan para ulama, ingatan umat ini ke Nabi, kepada kelahiran Nabi, maka biasanya dibuat di tanggal itu. Lagi di samping itu kan ceramah Maulid kan tidak mesti tanggal 12, Pak, ya. Ada yang buat tanggal 15 nanti itu tidak ada masalah. Tapi semangatnya itu tadi, mensyukuri nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada alam ini, yaitu kelahiran baginda Nabi. Kemudian apa kata beliau? Wa amma ma yu'malu fihi. Nah, ini jadi beliau tadi sudah mengatakan bahwa untuk Maulid Nabi pada dasarnya itu memang tak pernah dibuat Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Meskipun demikian, kita tidak langsung menilai itu hukumnya bid'ah, dolalah atau haram. Kita tengok dulu isinya. Nah, ini saya simpulkan aja. Kita tengok isinya. Apa isi acaranya? Baca Quran, ceramah agama, yang ibu-ibu bikin makanan sedekah dia. Oh, kalau itu monggo. Berarti itu perkara baru yang tidak bertentangan dengan akidah, dengan kaidah agama. Tapi kalau isinya joget-joget, mengundang biduan, kalau itu memang tidak boleh. Kemudian beliau menjelaskan tentang isinya. Apa kata beliau? Untuk isi acara maulidan itu, kata beliau, sebaiknya, anjuran beliau nih, isinya baca Quran, kemudian memberikan makanan. Makanya biasanya kampung-kampung, apa bahasa kampung, Pak? Jambau nama, jambau. Ini induk-induk itu bikinnya makanan, ada talam khusus tuh, dulang. Dibawa ke surau tuh, makanlah ustaz ongku-ongku nih, mama tuh yang hadir, anak-anak tanggung senang tuh loh. Itu niatnya bersedekah itu. Kenapa bersedekah? Ya karena senang, rasa syukur karena Nabi dah lahir waktu di tanggal itu. Kemudian wassadaqah, dan sedekah secara umum, bagi piti, bagi gulo-gulo anak-anak segala macam. Wa insyadu syai'in minal madaih, membaca nasid-nasid pujian kepada Nabi. Dibaca berzanji itu kan isinya tentang sejarah Nabi, Pak. Cuma kadang-kadang yang bacanya datuk-datuk gigi nak ada lah. Tak apa. Coba yang baca itu suara yang bagus, kori-kori, ya kan, jelas huruf ini baca. Terlalu tuangku menanganya deh. Dia paham pula isinya, paham dia bahasa Arabnya, tambah pula suaranya bagus. Itu bagi tuangku menanganya. Tapi itulah pula masalahnya, Pak. Yang tua-tua gigi dah tak ada, nyebut kho tak bisa lagi. Itu pula yang baca. Kadang-kadang lagi. Perlu diperbaiki nanti. Ya. Nah. Jadi ini yang diamalkan di Mesir, Pak. Jadi para masyayikh Al-Azhar itu kalau sudah nuansa-nuansa Maulid Nabi itu ngumpul orang tuh di Masjid Al-Azhar, ngumpul. Nanti ada yang baca sejarah Nabi, nanti ada yang dia buat syair pakai bahasa Arab, dibacakan di situ. Disimak oleh ulama-ulama itu, disimak syahdunya, isinya yang betul-betul menyanjung Nabi, sehingga hadir kembali rasa cinta, rasa rindu kepada Nabi itu yang dibuat di Arab, Pak. Nggak ada joget-joget. Jadi kita harus objektif juga. Memang ada acara maulidan di kampung-kampung tuh, mengundang-undang, itu yang tak baju. Itu kita sepakat itu. Kalau itu yang ditengokkan ke Syekh ini, ke Ibnu Hajar nih, tidak ada ceritanya itu, haram titik itu. Tapi kalau ditunjukkan ke beliau, ngumpul ustaz sama masyarakat, baca syair-syair senandung Nabi, memuji Nabi,
Sabtu makan-makan. Kata beliau mantap nih. Ini mesti kita pahami, Pak. Kemudian baru dia jelaskan, selain syair-syair yang menyanjung Nabi, atau syair-syair yang menggerakkan hati kita untuk melakukan yang baik-baik. Ya nasib-nasib biasalah, yang isinya mari kita berbuat baik pada orang tua. Mungkin nasib tentang berbakti pada orang tua, nasib tentang dunia ini fana, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau apa contohnya yang tidak baik? Beliau contohkan, wa amma ma yuttaba'u dzalika minas sama' wal lahwi wa ghairi dzalik. Tapi kalau isi acaranya berjoget-joget, bergitar-gitar, kalau udah itu biduannya pedusi puluh berjoget-joget, kata beliau, kalau ini, kata dia, ini tidak ada celah untuk dikatakan bolehnya. Tidak ada seketik pun, tidak ada mubah. Acaranya lah rusak. Tentu maulidan itu pun ikut rusak. Ini yang ingin disampaikan ke Bapak Ibu tentang dalil yang dipakai oleh ulama kita. Jadi Bapak Ibu, setelah kita dengar tadi, jadi dalil yang dipakai oleh ulama ini dan ulama-ulama yang pro maulidan, tidak ada satupun dalilnya itu berbunyi Nabi pernah membuat, sahabat pernah membuat, tidak ada. Kenapa? Karena menurut mereka yang dalil itu tidak hanya berupa perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi, tapi di sebalik itu bisa jadi dalil juga. Saya contohkan satu, Pak. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan bersumpah dengan menggunakan mushaf, menggunakan Quran yang dilakukan oleh para penguasa. Berarti ladu di zaman itu. Coba tengok, Pak, pelantikan presiden gimana? Ya kan? Letak di kepala atau dipegang. Gaya bersumpah model itu, kata Imam Asy-Syafi'i, itu katanya wadzalika indi hasanun. Menurut saya, kata beliau nih, elok. Itu sekelas Imam Asy-Syafi'i. Ada di kitab Al-Um, kalau ada sini tengoklah nanti. Elok, kata dia. Tapi tahu nggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sahabat, tidak ada Nabi melakukan itu. Oh, tapi kan Imam Syafi'i, Ustaz, Imam Syafi'i tidak sahabat. Iya, tak ada ulama mengatakan Imam Syafi'i itu dalil. Imam Syafi'i, dalil ya dalil. Tapi yang mesti kita perhatikan, kenapa Imam Syafi'i begitu yang dia pahami? Apa dia itu pendapatnya? Berarti Imam Syafi'i itu punya cara pandang yang berbeda dengan Anda. Anda memahami kalau tidak dibuat Nabi, tidak dibuat sahabat, tabi'in, selesai, titik, haram. Tidak itu gaya berfikir Imam Syafi'i. Tentu ada dalil beliau, dan dalilnya tentu bukan perbuatan Nabi, bukan perbuatan sahabat, karena jelas tadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat bersumpah menggunakan mushaf. Begitulah cara pandang. Bahasa kerennya manhaj. Itu istilahnya itu. Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam menghukumi sesuatu perkara yang baru. Habis, Pak. Ada pertanyaan? Selesai. Ada pertanyaan, Pak? Tak ada, ya? Baik. Karena waktu sudah tidak cukup, jadi saya mau menyampaikan juga sedikit tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi saat baginda Nabi dilahirkan. Rupanya waktu tidak cukup. Oh, setelah azan, boleh juga. Silakan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ini berkenaan dengan yang diistilahkan dengan khasais, keistimewaan yang terjadi ketika baginda Nabi dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah. Ada ulama namanya Imam As-Suyuti yang juga pro maulid. Beliau bikin buku namanya Al-Khasaisul Kubra. Kumpulan-kumpulan keistimewaan Nabi Muhammad itu dia kumpulkan dalam satu buku. Nah, di situ ada satu bab tentang peristiwa atau keajaiban yang terjadi ketika Nabi dilahirkan.
Ibnu Suyuti ini ulama hadis. Di mukaddimah bukunya itu mengatakan bahwa saya berusaha untuk tidak memasukkan hadis maudhu, kata dia. Ya sudah, kita orang awam nih ikut aja lah. Kalau nanti umpamanya kebetulan hadisnya maudhu, rupanya di akhirat baru tahu kita, ya tak berdosa juga kita, karena kita sudah mengikut orang yang sebetulnya, yang sebenarnya. Nah, diantaranya apa? Di riwayat itu disebutkan, dan ini kita sudah umumnya sudah tahu, pada malam di mana Nabi Muhammad dilahirkan itu berhala-berhala, patung-patung itu jatuh dari tempatnya, tersungkur, terbalik, jatuh ke tanah, terbalik. Kan banyak patung-patung berhala di Ka'bah itu dan di tempat-tempat lain. Pokoknya berhala yang menjadi sesembahan orang-orang musyrik waktu itu, pada malam Nabi dilahirkan terbalik, terjatuh, terbalik. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa ketika baginda Nabi itu dilahirkan, keluar dari perut ibunya Siti Aminah, itu diiringi dengan keluarnya cahaya. Jadi di riwayat itu disebutkan ketika baginda Nabi itu keluar dari perut ibunya, keluar pula lah cahaya, yang cahaya itu menyinari langit sampai padahal malam itu, sampai membuat istana-istana atau katakanlah rumah-rumah di negeri yang ada di Syam itu menjadi terlihat seperti siang hari. Jadi cahaya itu keluar dari rahim Siti Aminah, kemudian naik menyebar sampai ya naik terus sampai menyinari rumah-rumah yang ada di kawasan Syam tersebut. Bahkan Siti Aminah menceritakan langsung dalam riwayat itu, rumah itu di mana tempat Nabi dilahirkan itu isinya cahaya saja. Pokoknya nengok sana tak nampak apa-apa kecuali cahaya, tengok sini pun cahaya. Jadi penuhlah rumah di mana Siti Aminah melahirkan baginda Nabi itu dipenuhi cahaya, diselimuti cahaya. Yang melihat wanita yang hadir saat itu, yang ada bersama Siti Aminah, dan Siti Aminah pun menceritakan itu. Kemudian istana Kisra, kan dua bangsa yang terbesar waktu itu ada dua, bangsa Persia dan bangsa Romawi. Nah, yang istilah apa tuh gelar penguasa Persia Kisra. Istana Kisra itu atau penguasa bangsa Persia itu pada malam di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan berguncang. Kalau kita ya istana kepresidenan itulah. Jadi istana presiden yang di Jakarta itu atau yang di satu lagi mana Pak? Bogor, berguncang itu. Nah, itulah contoh sederhana. Berguncang. Sehingga tentu itu membuat tanda tanya besar bagi Kisra dan tentaranya dan para pejabat. Tak pernah berguncang model ini, apa terjadi malam ini. Berikutnya padam suku Syarafat, loteng-loteng istana tuh berjatuhan. Ya kena kuatnya goncangan tadi. Tiba-tiba istana itu bergoncang, maka mungkin ya loteng-lotengnya jatuh gitu. Sementara istana Kaisar itu sangat kuat, berabad-abad, bertahun-tahun lamanya, kan dibuat dari batu itu. Kemudian wa khumudun niran, ada api yang itu menjadi api sesembahan orang Majusi, belum pernah mati sama sekali, padam. Belum pernah padam sama sekali. Entah bagaimana caranya itu, dan nampak-nampak mulai padam, dicari akal terus. Ya, karena api itu simbol Tuhan bagi mereka, disembah, tentu nggak boleh padam. Kalau padam berarti nanti masyarakat, masa iya padam pula Tuhan, gitu. Dijaga betul bagaimana api itu tak padam. Tahu-tahu di malam kelahiran baginda Nabi, padam api. Padam. Kemudian
Di sini disebutkan belum pernah padam selama 1000 tahun. Nah, bayangkan Pak, apa minyak agak tuh? Kalau istri awak jangan cuci-cuci loh. Setelah sembahyang mati aja. Ini api 1000 tahun tidak pernah padam. Apa itu ada cara mereka tuh. Entah energi apa dipakainya. Kok ada energi tertentu mungkin. Kemudian waghadat buhairatu sawah. Jadi ada satu danau besar yang ada di kawasan Iran sekarang. Namanya Danau Sawah. Sawah, bahasa kita sawah. Tiba-tiba airnya itu menyusut dan berkurang. Malam hari tiba-tiba menyusut drastis begitu. Sementara danau itu dalam, tempat berlayar, tempat lewatnya kapal-kapal besar. Ini. Apa rahasia di balik ini semua? Rahasia di balik itu adalah Allah ingin memberikan informasi ke dunia internasional bahwa Nabi yang terakhir itu sudah lahir. Maka hal-hal yang dianggap luar biasa oleh masyarakat waktu itu, diguncang-guncang, api tidak pernah padam 1000 tahun, dipadamkan, sehingga orang akan bertanya-tanya, apa masalahnya malam ini? Kita kan biasanya itu Pak, kalaulah terjadi sebuah peristiwa aneh di malam hari di beberapa titik, itu kita mulai itu memprediksi itu, apa udah malam yo, apa malam peristiwa apa terjadi, itu biasanya kita tuh, sehingga kita berusaha mencari-cari nanti. Begitu juga Allah beritahu dunia itu dengan kelahiran Nabi dengan cara membuat sesuatu yang itu akan menimbulkan tanda tanya besar oleh orang yang melihatnya. Ada apa ya? Besoknya baru tahu, ternyata ada satu bayi yang lahir di Jazirah Arab. Dikaitlah dengan itu. Dan itu juga untuk menunjukkan bahwa yang lahir itu seseorang yang bukan bayi biasa. Makanya Bapak Ibu, tradisi orang tua kita gitu juga. Kalau ada umpamanya orang lahir, ada peristiwa yang luar biasa. Biasanya orang-orang mengatakan, ini lahir anak nih, ini biasanya anak, jangan-jangan anak ini luar biasa ini. Jangan-jangan anak ini jadi orang besar nanti. Dikaitkan kelahiran seseorang dikaitkan dengan peristiwa luar biasa yang terjadi. Itu menunjukkan ada isyarat di situ bahwa yang lahir ini sepertinya bukan orang biasa. Itu terakhir, Nabi dilahirkan dalam riwayat ini disebutkan Imam Suyuti, lahir dalam kondisi bersih, tidak ada minyak-minyak apa lagi, pokoknya bersih sebersih-bersihnya. Tambah lagi, Nabi Muhammad ketika keluar dari rahim ibunya itu dalam posisi duduk. Riwayat lain menyebutkan duduknya itu tidak seperti kita sekarang, duduk tapi bertumpu di tangan dengan lutut. Jadi dua tangannya itu bertumpu di tanah, dua lutut, tapi matanya, pandangannya menengok ke atas. Itu riwayat yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.